Pengetahuan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan melakukan observasi mengenai penerapan kebinekaan global pada sekolah dasar, terkhususnya sekolah dasar SDN 35 Ampenan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Amalia Putri dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Maksud dari tujuan saya ini ingin mewawancara Bapak mengenai kebinekaan global. Sebelumnya, bisa saya tanya Bapak dengan siapa? Oh ya, saya Raden Sergedi Utama, ajar kelas 5 di SD 35 Ampenan. Oke, mungkin saja saya langsung bertanya kepada Bapak. Yang pertama yaitu bagaimana Bapak cara mengintegrasikan nilai kebinekaan global dalam pembelajaran sehari-hari, khususnya melalui tema-tema pada kurikulum satu. Oh iya, jadi kalau di kelas, terutama sekarang di kurikulum mereka dia tidak pakai tema lagi, tapi mungkin diintegrasikan di beberapa mata pelajaran. Contoh kayak di Pancasila sama IPAS, khususnya di bagian ilmu sosial. Oke, terus pertanyaan kedua yaitu metode apa saja yang digunakan untuk membantu siswa memahami pentingnya toleransi, kerjasama antar budaya dan menghargai perbedaan. Metodenya sih sebenarnya strategi paling efektif adalah cooperative learning ya. Jadi mereka belajar berkelompok, di mana kelompoknya harus heterogen, harus dari yang situasi yang berbeda, dan kalau bisa di setiap pembelajaran pokoknya beda-beda. Jadi mereka bisa mengenal ada pun perbedaan itu bisa mereka kasih menghargai dari sana. Itu kita juga sebagai guru memberikan contoh. Contohnya kita memberikan materi dimana kita bisa belajar juga anak-anak juga kan menjadi Terus apa saja pasti kan ada tantangan dalam penerapan, mungkin apa saja sih tantangan dari penerapan kebijakan global? Tantangannya sebenarnya sih biasanya kembali ke tantangan karena anak-anak itu kalau sekarang kan sifatnya emosinya masih tidak stabil sama anak-anak tidak stabil. Sekarang dia begini biasanya sudah berbeda. Seperti itu. Dan itu PR dari guru itu adalah harus setiap hari mengingatkan dan mengintegrasikan di setiap kegiatan pembelajaran kita secara tersirat. Karena kebinekaan ini tidak ada pembelajaran secara khusus. Cuma emang guru harus memikirkan bagaimana supaya kebinekaan ini bisa masuk setiap hari. Banyak sebenarnya selain kebinekaan juga banyak sih nilai-nilai Pancasila yang harus kita masukkan setiap hari. Memang harus jadi organisasi keluar. Jadi bukan hanya kepala aja. Jadi harus sikapnya. Dari tantangan tadi mungkin ada kan dampak positifnya Oh iya, dampak positif jelas ya. Anak-anak jadi bisa menghargai perbedaan. Anak-anak jadi bisa paling penting itu tidak membeda-bedakan semua pun bahkan laki-laki perempuan pun memang ya istilahnya ya tidak bisa kelas, terutama sekarang di kurikulum mereka dia tidak pakai tema lagi, tapi mungkin diintegrasikan di beberapa mata pelajaran. Contoh kayak di Pancasila sama IPAS, khususnya di bagian ilmu sosial. Oke, terus pertanyaan kedua yaitu metode apa saja yang digunakan untuk membantu siswa memahami pentingnya toleransi, kerjasama antar budaya dan menghargai perbedaan. Metodenya sih sebenarnya strategi paling efektif adalah cooperative learning ya. Jadi mereka belajar berkelompok, di mana kelompoknya harus heterogen,
harus dari yang situasi yang berbeda, dan kalau bisa di setiap pembelajaran pokoknya beda-beda, jadi mereka bisa lebih kenal untuk memahami. Adapun perbedaan-perbedaan itu bisa mereka kasih menghargai dan itu kita juga sebagai guru memberikan contoh. Contohnya kita memberikan materi kepada mereka yang berbeda juga, anak-anak juga kan jadi Terus apa saja pasti kan ada tantangan dalam penerapan, mungkin apa saja sih tantangan dari penerapan kebijakan global? Tantangannya sederhana sih, biasanya kembali ke anak. Karena anak-anak itu kalau sekarang kan sifatnya emosinya masih tidak stabil. Sekarang dia begini pun biasanya sudah berbeda. Seperti itu. Dan itu PR jadi guru itu adalah harus setiap hari mengingatkan dan mengintegrasikan di setiap kegiatan pembelajaran kita secara tersirat. Karena kebinekaan ini tidak ada pembelajaran secara khusus. Cuma emang guru harus memikirkan bagaimana supaya kebinekaan ini bisa masuk setiap hari. Banyak sebenarnya selain kebinekaan juga banyak sih nilai-nilai Pancasila yang harus kita masukkan setiap hari. Memang harus jadi output nanti keluar. Jadi bukan hanya kepala aja. Jadi harus sikapnya. Dari tantangan tadi mungkin ada kan dampak positifnya Oh iya, dampak positif jelas ya. Anak-anak juga bisa menghargai perbedaan. Anak-anak bisa paling penting itu tidak membeda-bedakan semua pun bahkan laki-laki perempuan pun memang ya istilahnya ya tidak berbeda karena tidak terlalu signifikan. Terus yang terakhir nih Bapak, bagaimana Bapak menilai pemahaman siswa tentang konsep kebinekaan global dan apakah ada evaluasi khusus yang digunakan dan untuk tujuan tersebut? Kalau penilaiannya sih secara observasi saja, karena kita sebagai guru kelas pertama juga di sekolah ini siswanya tidak terlalu banyak, sekitar 20 kita bisa observasi setiap hari. Jadi ada nilai-nilai, salah satunya nilai kebinekaan kita bisa lihat. Kalau mereka sudah melanggar atau mungkin tidak mengindahkan, biasanya di antaranya kita akan memberikan masukan. Dan bisa kalau masih mengulangi kita memberikan sanksi. Itu saja. Iya, itu saja. Mungkin sekian dari saya. Udah mulai saya ngomong. Terima kasih Bapak. Iya. Selamat pagi. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan kita biasa harus mulai dengan doa. Irfan, silakan pimpin teman-temannya berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita seperti biasa tiap hari kita mulai dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia. 2, 3, mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia.
terima kasih. Ya, sebelum kita lanjut, Pak Guru mau tanya. Aku mau lihat absennya dulu. Sudah benar gak ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, semuanya masuk. Semuanya masuk. Baik, berarti semuanya hadir ya. Masih ingat nggak tepuk P5? Masih. Oke, kita coba. Tepuk P5. Proyek pembuatan profil kepada Pancasila. Oke, mantap, luar biasa. Hari ini kita belajar IPA sesuai jadwal kan, jadwal pelajaran hari Selasa pagi belajar IPA. Materi kita sekarang ekosistem. Kemarin Pak Guru sudah kenalkan ekosistem itu seperti apa. Dan Pak Guru sudah kasih tes juga kan. Yang pengenalan pertama tuh cuma 5 soal kemarin. Hasilnya ya bisa dibilang setengah ada yang paham, setengah ternyata masih belum paham dari kalian. Baik, Pak Guru rasa sudah cukup membacanya. Sekarang Pak Guru kasih beberapa pertanyaan. Siapa saja tokoh yang ada di bacaan tersebut? Oke, Amar, siapa aja? Bulan dulu terus? Burung terus? Pelangi terus? Kemudian yang ketiga, katakan yang perempuan sekarang. Apa? Ular. Boleh. Ada memang tingkatan. Kira-kira kalau kamu tanya, ada kupu-kupu, burung hantu, ular, pelangi dan pohon biasanya ada di daerah mana sih? Hutan. Daerah mana? Hutan. Benar apa benar? Di hutan ya. Jadi ini ada di ekosistem hutan. Kita sudah pernah belajar ekosistem kemarin. Sekarang Pak Guru minta kalian lihat ini video tanpa suara. Tadi kita bahas sudah hutan. Sekarang kita lihat. Ini video tentang apa sih? Oh, bagus kan? Yang ini tahu kan apa? Kali. Pernah apa saja yang kalian lihat tadi di sini? Satu apa? Siapa? Gajah. Apa lagi? Jerapah. Terus apa lagi? Singa. Itu hewan semua. Kalau tumbuhannya ada nggak? Apa tumbuhannya? Ini kelihatan apa ini? Rumputnya hijau apa kuning? Hijau apa kuning? Hijau ke kuning. Apakah rumputnya dia mau mati? Enggak. Memang tumbuhan di sana hijau ke kuning. Ini namanya sabana. Kalau orang Inggris bilangnya savana. Kalau di Indonesia bacanya sabana. Tinggal diganti B aja, sabana. Baik. Dari yang tadi kita bisa tahu apa itu ekosistem. Kemarin Pak bisa jelaskan. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan benda tak hidup abiotik pada suatu daerah tertentu. Kita balik lagi ke cerita yang tadi. Kira-kira di sini apa yang jadi komponen hidupnya atau makhluk hidupnya mana aja sih? Kupu-kupu, terus burung hantu, kemudian apa lagi? Pelangi ini hidup apa tidak? Tidak. Berarti maksudnya biotik atau abiotik? Biotik apa abiotik? Abiotik. Kalau biotik itu benda hidup, hewan, manusia dan teman. Dari video yang barusan Pak Guru kasih lihat, kalian pengen lebih tahu apa tentang ekosistem atau kehidupan di alam itu seperti apa? Hewan, tumbuhan, hubungannya itu kalian pengen tahu apa? Apa yang kalian pengen tahu? Hubungannya mereka saling bersahabatkah atau malah musuhan? Kira-kira bagaimana? Bersahabat atau bermusuhan? Pernah lihat singa berteman sama zebra? Tadi ada loh, ada singa, ada zebra. Dia temenan nggak? Atau malah dimakan? Siapa yang dimakan? Zebra. Bukan singanya yang dimakan? Zebra makan apa dong? Makan
daun. Iya, itu yang akan kita bahas. Kita kasih lihat dulu berbagai contoh ekosistem. Ini ada namanya hutan hujan. Hutan hujan. Apa yang kalian bisa temukan di sini kira-kira? Pohon, daun. Kalau hewannya? Angkat tangan, coba angkat tangan satu orang. Hewannya apa di sini? Ular, bagus. Lagi ada yang lain? Kupu-kupu, bagus ada di sini. Kalau komponen abiotiknya, benda tak hidupnya, apa di sini? Abiotik. Yang benda matinya maksudnya Pak Guru? Awan boleh. Apa tadi? Batu. Terus lain apa lagi? Nah, itu dia saling berhubungan kan? Saling berhubungan enggak? Itulah disebut rantai makanan. Aliran energi dari satu organisme ke organisme lainnya melalui proses makanan dan dimakan. Kita mulai dari pohonnya tadi, pohon mangga ini. Buahnya nggak kelihatan, soalnya masih berbunga. Jadi ingat tumbuhan hijau, jadi produsen. Kemudian dimakan sama tikus. Jadi apa? Konsumen pertama, karena dia pertama kali makan. Konsumen pertama. Ingat ada namanya konsumen pertama atau konsumen satu. Tikusnya dimakan sama ular. Konsumen dua, ularnya sebagai konsumen masih. Ularnya dimakan sama harimau sebagai konsumen ketiga. Harimaunya mati dimakan sama anjing, pengurai. Nah, apa hubungannya pengurai sama produsen? Supaya dia nyambung. Pengurai ini menyuburkan tanah supaya bisa dipakai hidup tumbuh. Jadi muter seperti rantai. Inilah disebut rantai makanan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Pinter semua kelas 5A. Sekarang Pak Guru minta kalian mengerjakan tugas secara berkelompok. Yaitu adalah membuat rantai makanan. Tapi Pak Guru bagi. Pak Guru akan bagi. Kelompok pertama mendapat. Ini gambar apa kan ini? Gambar apa? Hutan. Kelompok kedua di belakang dapat apa ini? Sungai. Kelompok ketiga dapat apa? Kelompok keempat dapat apa? Kelompok kelima dapat? Sabana. Apa maksudnya? Pak Guru akan berikan. Kita buat rantai makanan.
Pak Guru akan tempel selama 1 semester. Nanti ditempel, nanti Pak Guru tempel. Dia anjing liar. Udah nonton di TV kan? Ayo masuk ya. Nanti bisa tuh. Wah, luar biasa. Kenapa katanya nggak ditempel? Oke, nanti aja ikut. Boleh. 1 menit lagi. Ayo dong. Ini. Mau ditaruh di kotak. Baik, semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Tepuk kelima. Sekarang kita presentasi. Cara presentasinya lihat Pak Guru ke depan semuanya. Lihat ke depan semuanya. Kalian di depan berjejer satu kelompok. Woi, Iman kelompok 4. Berjejer di depan semuanya, satu ada yang megang, ada yang menjelaskan. Ingat, siapapun yang ada suaranya atau menjelaskan, berani menjelaskan, ada nilai poin lebihnya. Selalu ada poin lebihnya. Paham? Cara menjelaskannya seperti ini. Kami dari kelompok ekosistem hutan, misalnya. Jadi ekosistem hutan. Produsennya pohon mangga. Kemudian konsumen satunya tikus yang makan pohon mangga. Terus tikusnya dimakan sama ular sebagai konsumen 2. Ularnya dimakan sama harimau sebagai konsumen 3. Harimaunya mati dimakan sama cacing sebagai pemulai. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Bisa ya? Kita mulai dari ekosistem sabana. Maju berempat. Maju berempat. Maju berempat. Ayo, Herun. Yang mau menjelaskan siapa? Yang lagi bantu pegang kalau gitu. Sini, cepat. Di sini ya.
produsen ada teratai, konsumen ada siput, lalu konsumen 2 di sini ada ikan lele, konsumen 3 di sini ada bawang dan semuanya ada cacing. Cacing. Kelompok lain ada yang ingin mengoreksi atau salah mungkin? Ada yang bertanya? Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok Brunei. Silakan kelompok Brunei. Duduk siap. Hadap ke depan. Ya. Sudah. Sampai sini yang kalian sudah kerjakan kira-kira seru nggak? Kalau Pak Guru misalkan tugaskan besok belajarnya caranya seperti ini, kayak kalian membuat sendiri, kalian yang belajar sendiri, kira-kira mau lagi nggak? Nanti kita coba ya. Sebelumnya Pak Guru tanya dulu. Kira-kira nih, ini kan sudah tahu tentang rantai makanan nih. Kira-kira penting nggak semua peran ini? Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen penting nggak? Penting. Atau ada yang lebih penting? Siapa yang paling penting di sini? Siapa yang paling penting? Atau semuanya sama pentingnya? Sama pentingnya. Kira-kira kalau Pak Guru tanya, di hutan yang seperti ini rantai makanannya, produsennya dihilangkan, apa yang terjadi? Ayo, tidak ada produsen. Kira-kira yang lain bisa hidup apa enggak? Ayo Pak Guru. Hidup apa tidak? Iya. Kenapa? Karena tidak ada produsen. Tidak ada yang buat makan tikus. Tikus makan apa dong? Kalau tikusnya tidak bisa makan, tikusnya akan habis dan Mati. Kalau tikusnya mati, ularnya makan apa? Mati juga akhirnya. Ular tidak ada, tikus tidak ada. Harimau makan apa? Mati juga. Cacing nggak mungkin ada, mau makan apa? Jadi salah satu tidak ada, semua jadi tidak berguna. Kalau ada produsennya, ini produsen pohon pisang, dimakan sama monyet, monyetnya dimakan sama harimau. Kalau singa nggak ada sama monyet, dimakan sama harimau. Harimau mati dimakan sama cacing. Siapa yang jadi konsumen pertama? Angkat. Monyet. Siapa? Yang lain. Ada jawaban yang lain? Saya Apa? bisa. Pisang. Pisang sebagai apa? Berarti konsumen satunya siapa? Monyet. Jangan. Ya, betul. Silakan dijawab ya. Sendiri. Jawab. Ada yang dapat double? Lebih ya? Pak Guru kasih waktu 2 menit cukup. 10 menit saja. Ayo. Satu itu ya. Sudah cukup, tanpa perlu dilihat lagi, silahkan kumpulkan di depan.
Duduk siap. Ulangi, duduk siap. Tepuk P5. Kita tutup kegiatan kita seperti biasa dengan berdoa. Kalian keluar kelas, oke? Selesai. Saya membaca salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kelas 5A sudah kerjasama dengan baik. Sekarang kalian boleh istirahat dengan tertib. Bagus. Halo teman-teman, saya akan membuat video kesimpulan hasil dari observasi saya terkait dengan penerapan pendidikan kebinekaan global yang ada di sekolah dasar. Sebelumnya saya sudah melakukan observasi dan mewawancarai salah satu guru yang ada di SD 35 Ampenan. Yang saya wawancarai yaitu Bapak Raden Septiaji selaku guru kelas 5A. Yang dimana Bapak Raden ini menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning. Project Basic Learning ini yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek nyata untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya pendidikan kebinekaan global ini bukan salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah dasar, melainkan salah satu kegiatan wajib yang harus diterapkan di sekolah dasar. Selanjutnya yaitu pada proses belajar dan pembelajaran atau proses guru mengajar dan siswa belajar. Pada kegiatan awal yaitu pada kegiatan belajar, Bapak Raden ini menerapkan poin pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya yaitu Bapak Raden selalu memberikan salam setiap masuk kelas, kemudian memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, Bapak Raden akan mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu nasional kita yaitu lagu Indonesia Raya. Setelah itu, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak Raden akan mengecek kehadiran siswa, lalu mengajak siswa untuk melakukan tepuk P5. P5 itu apa sih? P5 merupakan singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Siswa. Setelah dari kegiatan tepuk P5 tadi, Bapak Raden melakukan pengenalan materi. Setelah itu, siswa melakukan kegiatan literasi terkait dengan pengenalan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Raden. Kemudian yang kedua, pada kegiatan inti, saat proses pembelajaran, Bapak Raden akan menyampaikan materi serta mengelompokkan peserta didik dalam beberapa kelompok yang nanti mereka akan dituntut untuk bisa bekerja sama dalam satu tim. Kemudian menyelesaikan permasalahan dari tugas yang akan diberikan oleh Bapak Raden tadi, yang nantinya akan mereka mempresentasikan hasil dari kerjasama kelompoknya yang sudah mereka selesaikan. Kemudian pada kegiatan terakhir atau penutup, Bapak Raden akan melakukan refleksi, yaitu dengan menanyakan kembali apakah siswa sudah benar-benar paham atau belum. Setelah itu, Bapak Raden akan memberikan kuis dan tugas individu. Selanjutnya terakhir, Bapak Raden akan menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Terima kasih telah menonton video observasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.